Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini tiap Jumat dibacakan khatib, tiap pekan dibacakan di mimbar Jumat. Khutbah tidak sah kalau ayat ini tidak dibacakan. Jangan kamu mati, rasa-rasanya tidak masuk akal ini ayat. Jangan kamu mati. Memangnya mati tidak yang ngatur? Woi, jangan kau mati ya. Berarti kau yang ngatur mati. Padahal mati ini bukan kita yang ngatur. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, Kapolda. Kau yang bilang apa? Kau yang bilang. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati, yang jadi masalah illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan beragama Islam. Berarti ada orang Islam, lahir agamanya Islam, nikah syariat Islam, KTP-nya Islam, tapi matinya tidak dalam keadaan Islam. Siapa mereka? Contoh aja nih, contoh, jangan marah, contoh saja, contoh. Sabung ayam. Ada juga di sini. Dongo. Dilapas sama polisi. Ada judi tengah hutan. Dikejar, lari dia. Jangan lari, masih lari. Jangan lari, masih lari. Terpaksa polisi tembak peringatan ke langit. Jangan lari, masih lari. Tembak 2 kali, masih lari. Tembak 3 kali, masih lari. Terpaksa polisi lumpuhkan. Tembak kakinya. Tembak kakinya, kepalanya dikena. Saya tanya temanku yang polisi di Makassar, bagaimana ceritanya kakinya ku tembak, kenapa kepalanya dikena? Soalnya waktu ditembak dia jongkok, Ustaz. Pantas kena kepala. Ini polisi film India, bukan polisi Indonesia. Jangan kau musuhi itu polisi. Woi anak sekolah. Woi anak STM. Woi, kalau dicuri mobilmu, motormu, siapa kau cari? Penghafal Quran, siapa kau cari? Polisi. Ibu-ibu, jangan musuh polisi. Rumahmu dirampok, suamimu dibunuh, hartamu dijarah, anak gadismu diperkosa, siapa kau cari? Siapa? Polisi. Ayo, bapak dirampok rumahnya, datang ke polsek, tolong Pak Polisi, cari pelakunya, tegakkan hukum. Apa nak bilang ke polsek? Mohon maaf, baru saja polisi bubar. Ayo, saya pergi ceramah, macet mobil, tidak bisa gerak, mau maju tidak bisa, mundur tidak bisa. Saya baca surah Yasin 3 kali, belum mau goyang-goyang. Begitu datang polisi lalu lintas, jalan. Ayo, makanya jangan musuhi polisi. Kalau ulama bikin tabligh akbar tidak istimewa, kerjanya memang. Kalau pengurus masjid bikin pengajian sepantasnya. Remaja masjid bikin tabligh akbar seharusnya. Tapi kalau Polda bikin tabligh akbar, itu baru luar biasa. Coba enaknya ini tabligh akbar, sujud, cantik warnanya, dapat kau juga kue, haus kau itu air siap-siap di sana. Apalagi kalau remaja masjid mau bikin acara begini, tidak mampu bos. Makanya jangan musuh polisi. Pun kalau ada polisi yang minta-minta uang di jalan, itu polisi film India, bukan polisi Mr. Pija itu bos ya. Wa qala idan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan
wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Kalau kita ceramah dan zikir begini, ada enggak setan di tengah-tengah kita? Ada? Masa ada orang ceramah ini? Ada. Setannya bukan pocong, bukan uka-uka, tapi apa setan yang ada di tengah-tengah kita? Bentuknya handphone. Apa Bu? Orang sudah ceramah masih menggesek juga. Setan itu HP-mu. Woi Bu, woi, simpan dulu HP-mu Bu. Woi. Orang sudah ceramah masih sibuk juga. Sudah 55 umurnya siaran langsung tuh ya. Woi, simpan dulu HP-mu, simpan dulu. Ibu-ibu yang pegang HP, saya doakan suaminya kawin lagi. Apa diambil suamimu orang? Saya ada di Makassar, Ibu, saya lagi ceramah. Ngefans betul ini Ibu sama saya, tapi usianya sudah mau 60 tahun. Saya lagi ceramah, dia balik. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata diambil HP-nya, selfie. Baru sudah itu nak tulis di WhatsApp, latar belakang Dasat Latif. Nak kira saya pot bunga. Selesai ceramah dia kejar saya, ibu ngefans betul sama saya. Ustaz, boleh selfie? Sini selfie, rame-rame supaya ada fitnah. Sudah selfie namanya. Ulangi Ustaz, jelein, ulangi lagi, jelein, ulangi Ustaz. Dalam hatiku, biar kau ulang 10 kali, namun kamu jelek. Selesai selfie, ini sudah mau 60 umurnya. Selesai selfie yang sudah bilang, Ustaz, boleh cium? Kamu cium saya, haram, dosa. Dia bilang, tidak nafsu Ustaz, cari barakah, haram. Coba kau masih muda. Simpan dulu HP Bu, simpan dulu ya. Bapak-bapak simpan dulu HP, simpan dulu. Selama Bapak pegang HP pasti tidak konsentrasi. Yang Bapak lihat monitornya. Simpan dulu ya, simpan dulu. Sebentar lagi kita selfie, simpan dulu. Kalau mau lihat rekamannya nanti ada di Polda. Ya, simpan dulu. Wa kalaidan, Allah kemudian berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik solawat. Suatu kali Nabi lagi duduk-duduk bersama malaikat Jibril. Tiba-tiba Nabi melihat ada malaikat 1 juta jari-jarinya. Ayo bapak-bapak polisi, berapa jari-jarinya Pak? 10, cacat kok itu. 20 dong, ada kakimu toh. Ini 1 juta jari-jarinya. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, siapa itu malaikat? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat yang mencatat hujan ketika turun. Dia catat semua air hujan. Lalu Nabi bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apa kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di darat, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut. Semua aku catat, tidak setetes pun yang tidak aku catat. Hebat. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku catat. Kenapa tidak bisa kau catat? Lebih banyak jumlahnya daripada tetesan-tetesan hujan. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di lapangan upacara Mapolda Jambi, di lapangan apel Mapolda Jambi, mereka berkumpul lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu, saya tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang didapat orang berkumpul di tempat itu. Makanya kalau kumpul begini salawat Pak, supaya banyak pahala didapat ya. Saya mau dengar ini, mana lebih kencang suaranya ibu-ibu dengan bapak-bapak. Kita tanding siang ini, bisa? Nah, yang merasa jenis kelamin laki-laki diam. Yang merasa ibu-ibu, adik-adik ahwat, itu anak-anak pelajar, yuk salawat bareng-bareng ya, kita kencang-kencang. Yuk, ikuti. Ayo Bu, bisa Ibu? Yuk, mari. Sholatullah
Mullah. Ayo di belakang. Rasulillah salatullah ala yasin. Nah, ini bukan kencang, ini kencang bukan, ini namanya sahdu. Suara begini yang kasih nafsu laki-laki. Makanya ibu kalau nak telepon ke Kapolres jangan kasih sahdu suaramu. Nah, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana suaranya orang tak tergoda sama kamu? Lagi di mana ibu? Di rumah aja komandan. Lagi ngapain? Baring-baring dong. Tegas dong ya, supaya orang tak macam-macam pikirnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi di mana ibu? Di rumah pak. Lagi kapan? Kenapa anda tanya? Berhenti dia telepon kau itu. Ini tidak. Waalaikumsalam. Caleda. Ada dua orang Bugis di sini. Ada orang Bugis di sini. Biasa ini orang Bugis. Kemana-mana saya ketemu orang Bugis. Saya ke Pulau Kijang banyak orang Bugis. Saya pergi ke Koleno banyak orang Bugis. Saya ke Tanjung Jabung banyak orang Bugis. Saya ke Bidu-Bidu Kalimantan banyak orang Bugis. Saya ke Sabah Sarawak Malaysia banyak orang Bugis. Begitu saya masuk penjara banyak juga orang Bugis. Banyak orang Bugis ini. Nah, kita diam ah. Ibu diam, kita dengar ini bapak-bapak ini. Kencang tak suaranya ini orang-orang Jambi. Ayo. Salatullah ala toha salatullah ala yasin. Alhamdulillah kencang memang. Kenapa kencang? Karena ada tentara di dalam. Diam semua ya. Kita dengar ini di atas ini. Sampai gaya-gaya. Ayo diam. Kita dengarin bos-bos ini ya. Ayo bareng-bareng Pak. Yuk. Sholat. I love it. Ini mau poligami pret. Ayo bareng-bareng semua, laki perempuan atas bawah. Ayo selawat bareng-bareng. Yuk. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin nabiillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu bapak, saudara-saudara sekalian teristimewa yang kita muliakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jambi dan seluruh ulama yang hadir, terkhusus yang kita hormati dan kita cintai Bapak Kapolda Provinsi Jambi beserta seluruh jajarannya yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Teristimewa adik-adik sekalian, anak mahasiswa dan STM yang ada di belakang. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, suatu kali Nabi kumpul sahabat. Lalu Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, siapa yang tahu yang bangkrut nanti di akhirat, yang pailit nanti di akhirat, bengkero imatu? Ada yang bilang, ya tidak sholat ya Rasul. Oh dia sholat, 5 waktunya bagus, rawatibnya sunnah-sunnahnya cukup. Yang tidak puasa Ramadan ya Rasul, oh dia puasa, bahkan dia Senin Kamis. Yang tidak haji padahal mampu ya Rasul, dia haji, bahkan tiap tahun dia pergi umroh. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakat, harta dan fitrah pun dia bayar. Lalu kalau begitu kata sahabat, siapa yang bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, jarusu wa khati'ur rahim, tetangga yang jahat sama tetangganya dan yang memutuskan persaudaraan. Sahabat bertanya, kok bisa bangkrut ya Rasul? Dia kan sholat, dia puasa, dia tahajud, dia zakat, dia haji, kok bisa bangkrut ya Rasul? Nabi menjelaskan, betul, hablu minallahnya baik, tapi hablu minan nasnya rusak. Kepada Allah dia baik, tapi sama teman kantornya dia jahat. Kepada Allah dia baik, tapi sama tetangganya dia jahat.
Akhirnya ketika di akhirat kelak dia setor pahala puasanya. Ya Allah, ini puasaku. Datang tetangganya, tunggu dulu Tuhan, saya tetangga di Jambi, dia fitnah saya. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anaknya suamiku karena suamiku keriting rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Ya Allah, gara-gara fitnahnya saya dibenci satu keluarga. Gara-gara fitnahnya saya dibenci satu tetangga. Gara-gara fitnahnya saya dibenci satu kampung. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, kalau begitu ambil puasanya. Habis puasanya 30 tahun. Dia setor lagi sholatnya. Ya Allah, ini sholatku 30 tahun. Datang lagi temannya, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Saya pernah satu kantor itu di Mapolda Jambi. Dia fitnah saya, katanya mobilku hasil korupsi, katanya mobilku hasil rampok. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi, tidak naik pangkat. Saya minta keadilan ya Allah. Saya mau lawan, dia bos. Saya minta keadilan. Kata Allah, ya sudah, ambil sholatnya 30 tahun. Habis puasa 30 tahun, habis sholat 30 tahun. Dia setor lagi hajinya. Ya Allah, ini hajiku 1 kali, umrahku 4 kali. Datang lagi tetangganya, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Saya pernah bertetangga di Jambi. Dia serobot tanahku, dia ambil tanahku 1 meter. Saya mau lawan, dia tentara. Saya mau lapor polisi, temannya polisi. Saya mengalah. 30 tahun setiap hujan banjir rumahku. Kenapa? Karena dia ambil gotku yang 1 meter. Saya minta keadilan hari ini. Allah berfirman, ya sudah, ambil hajinya. Habis sholat, habis puasa, ambil haji. Dia setor lagi. Ya Allah, ini zakatku. Datang lagi, tunggu dulu Tuhan, tunggu dulu. Saya pernah sama-sama caleg di Jambi. Saya sudah jual sawah pasang baleho. Nah fitnah saya, nah sebarkan berita bohong, dia hina saya. Akhirnya saya tidak terpilih. Saya minta keadilan. Allah berfirman, ya sudah, ambil semuanya, dia punya zakat. Habis amalnya Pak, habis sholat, habis puasa, habis haji, habis zakat. Ternyata masih ada yang datang, tunggu dulu Tuhan, saya juga pernah disakiti. Kenapa? Dia selingkuh sama istriku. Kenapa ribut? Gara-gara selingkuhnya dia ambil istriku. Saya minta keadilan. Dia bilang, yang banyak amalnya Tuhan, bagaimana lagi caranya? Nah habis ini amalku. Dia bilang, Tuhan supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti hatinya. Habis amal kebaikannya, dosanya orang yang masuk. Maka orang yang memutuskan persaudaraan, orang yang memutuskan perselingkuhan, maka hancur amalnya kelak. Maka Kapolda tidak mau orang-orang Jambi habis amalnya gara-gara pilkada, gara-gara perseteruan. Maka nak panggil kita datang di tempat ini. Ayo kita datang tablik akbar dan zikir. Ayo kembali menyatukan persaudaraan. Nah, sekarang pertanyaan, kita bicara soal persaudaraan. Kenapa putus persaudaraan? Ini dulu kita harus tahu. Kenapa orang bercerai-berai? Adik-adik yang panas, silakan kau pindah di sana, dek. Silakan sana. Jangan pindah, kasihan kau. Dari tadi itu pegelanmu. Ya, mudah-mudahan ditambah honormu. Yang ketawa serius ini, bos. Ya. Satu, kenapa putus persaudaraan? Satu, gara-gara kepentingan politik pilkada, pilcaleg, pilpres. Baik, adik-adik semua, ibu-ibu semua, pilkada, pilpres, pilcaleg adalah pesta demokrasi. Apa yang dimaksud pesta? Pesta itu yang ada di benak kita. Kalau bicara pesta pasti senang-senang. Bicara pesta pasti gembira. Pengantin pesta pasti orang senang-senang. Tidak ada orang pergi pengantin cemas, kecuali yang ada selingkuhnya di sana. Dia bawa mama istri, ketemu dia. Nah itu biasa. Tidak ada orang pesta ragu-ragu. Yang namanya pesta demokrasi, senang-senang. 2020 Provinsi Jambi akan milih gubernur. Jangan kau bertengkar gara-gara pilkada. Jangan kau ribut gara-gara pilgub. Pilgub ini hanya pesta. Apalagi kau mau bertengkar mati-matian gara-gara janji politik, tongo.
Politisi kau mau percaya? Oh, nah bagi-bagi kartu namanya kalau mau dipilih. Pilih saya, ini kartu namaku. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam, ini kartunya. Begitu terpilih, nah ganti nomor HP-nya. Itu mau kau percaya? Politisi, nah pacang fotonya baleho besar-besar. Itu pernah ada saya lihat di Sulawesi. Fotonya di bawah kepalanya. Ada kan pernah kita lihat itu di medsos? Fotonya di bawah kepalanya, baru kena tulis siap jungkir balik untuk rakyat. Pret. Woi, selesai pilpres, sudah dilantik, menteri sudah dibagi-bagi. Kalian yang tadi 01, 02 tidak ada lagi. Tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02. Yang ada sekarang 01 tambah 02 sama dengan 03, Persatuan Indonesia. Prabowo ribut-ribut kemarin kita 01, 02, sekarang sudah baku rangkul-rangkul, sudah kau sakit hati, ya sudah selesai persoalan. Apa yang kita mau ributkan soal pilpres? Kalian yang kalah, sudah kau tanding lagi 5 tahun yang akan datang. Ayo, jangan bertengkar gara-gara pilkada. Tapi sebenarnya yang pilkada itu, pilgub yang kasih ribut itu sebenarnya apa? Tim sukses. Dan tim sukses ini biasanya kontraktor. Dengan harapan menang calon, ada apa proyek. Adik-adik, pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Pernah? Oh, SMS-an lah penghuni surga sama penghuni neraka. Dia bilang penghuni surga, Mas bro, bagaimana kabarmu di neraka? Dia bilang, hancur kita di sini, di blender terus. Dia bilang, kau bagaimana kabarmu di surga? Masya Allah, nyamannya. 1 laki-laki, 7 bidadari. Bayangkan bapak-bapak tentara yang tidak berani poligami tenampak, disediakan 7 bidadari Pak. 7, sediakan tenagamu. 7 bidadari Pak, 1 laki-laki. Dan itu bidadari perawan terus, tidak pernah kentut. Udah seperti istri di rumah, 7 kali kentut 1 hari. Karena saya selesai ceramah begini, Bu, tiba-tiba ada ibu-ibu datang. Ustadz, betulkah nanti itu 1 laki-laki 7 bidadari kalau masuk surga? Iya, Bu. Jadi suamiku juga. Iya, kalau dia masuk surga 7 bidadari. Langsung dia pucat mukanya. Lalu dia bilang, Ustadz, boleh kasih berdoa? Mau doa apa, Ibu? Ya Allah, janganlah kau kasih suamiku bidadari. Cukuplah saya bidadarinya dunia dan akhirat. Saya panggil Ibu, kau sudah siksa suamimu di dunia, kau mau lanjut lagi di akhirat? Ibu-ibu nih. Ayo. Lalu dia bilang penghuni surga, nyaman betul di sini. Penghuni neraka ngomong, bos, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Ya boleh, sini. Bagaimana caranya? Gampang, kata penghuni neraka. Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Hari pertama jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Lihat jembatan dari surga. Kenapa belum mulai ini? Nggak goyang-goyang proyeknya. Teriaklah ini dari neraka. Woi Mas Bro, kenapa kau belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari neraka, dari surga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, panitia, ada semua di situ. Tapi di Polda juga biasa ada pemborong toh. Hati-hati bos, yang ambil bagiannya namua. Ayo, langsung dia bilang anggota DPR, nyaman dong kami. Tidak ada di akhirat. Pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Masuklah surga ini penghafal Quran. Tiba-tiba dalam surga, tiba-tiba dilihat, kenapa ini banyak anggota DPR? Ini penghafal Quran. Kenapa banyak anggota DPR di surga? Nah biasanya di kampungku, di negaraku banyak di OTT. Oh dia pitanya dan protes sama malaikat. Hai malaikat, kenapa banyak anggota DPR ini? Di negaraku banyak ditangkap gara-gara korupsi. Apa dia bilang malaikat penjaga surga? Nggak usah kau ribut, dia cuma reses. Sebentar lagi dia kembali ke tempatnya. Salatullah
ala toha rasulillah salatullah ala yasin. Satu, penyebab pecahnya persaudaraan pilkada. Pilpres sudah selesai, menteri sudah dilantik, tidak usah lagi baper. Selesai sekarang, yuk kerja dengan masing-masing. Yang kedua, penyebab putusnya persaudaraan apa? Sombong. Apa itu sombong, Ustaz? Pakai barang mahal-mahal? Belum tentu. Papa diberi rezeki berlebih, pakai. Mau pakai baju mahal, pakai. Baju krokodil, sombong? Tidak. Krokodil, tahu ibu-ibu krokodil? Buaya. Yang katanya kalau asli kepalanya menghadap ke dalam, kalau palsu kepalanya menghadap keluar. Jadi buaya darat. Harga 2 juta. Apa sombong? Tidak. Kapan dia sombong? Ketika kau anggap remeh orang lain. Wih, kau tahu ini bajuku, 2 juta. Kau Satpol PP tidak bisa beli. Sombong. Ibu-ibu pakai berlian, pakai, itu rezekimu dari Allah supaya orang tidak anggap ini kau. Pakai kalau ada emasmu, pakai supaya orang tidak menghina kamu. Tapi kapan dia sombong? Ketika kau hina orang yang jelek pakaiannya. Wih, emas ini palsu kau, tidak bisa kau beli ini. Ini hanya istri perwira bisa beli begini. Sombong. Apa sebab datangnya sombong? Kata Nabi, satu, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ilmu. Siapa di dalam sini bisa jadi dosen, profesor, doktor yang banyak gelarnya? Sombong. Bisa jadi ustadz. Ada ustadz sombong? Ada. Masa ada? Iya. Mana ustadz sombong? Ustadz yang tidak mau menerima perbedaan pendapat. Sekarang ada orang baru belajar agama di YouTube. 2 bulan belajar agama melalui YouTube, baru 2 menit habis kuotanya. Soal rasa-rasanya dialah yang menghuni surga sendiri. Maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, taksiyah bid'ah, jabat tangan selesai sholat bid'ah, doa bersama bid'ah, barsanji bid'ah. Saya bilang, kenapa bid'ah? Dia bilang, karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau tidak ada pada zaman Nabi, kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa? Ini mic tidak ada pada zaman Nabi. Bid'ah. Saya bilang, kalau gara-gara bid'ah itu sesat masuk neraka. Nabi dari Madinah ke Makkah, naik haji pakai apa? Pakai onta. Maka kau pakai pesawat, bid'ah. Pakai mako dari Jambi pergi tanah suci pakai onta, nggak sampai kau 17 tahun. Ini anak-anak sekarang banyak, ilaha illallah, rasanya Islam susah betul. Memaki, menghasut, gara-gara berbeda mazhab dia kafirkan sesamanya muslim. Siapa yang ngajar kau dakwah begitu? Nabi tidak pernah mengkafir-kafirkan orang Islam. Justru Nabi mengislamkan orang kafir. Kau mengkafirkan orang Islam. Heran saya. Sampai saya pun dimaki-maki di Facebook. Apa ini Ustaz Dashat? Bicara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Di Facebook hina saya. Saya tidak tersinggung. Kenapa kau bilang saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak punya jenggot. Mau di apa kau tidak mau tumbuh? Saya sudah kasih minyak malah kotor tempat tidur. Marah-marah istriku. Anak muda, ini dengar ini, yang selalu mencap dirinya pemuda hijrah. Hijrah itu bukan sekadar pelihara jenggot. Hijrah itu bukan sekadar celanamu cingkrang. Hijrah itu bukan sekadar bicara afwan, jazakallah khair, kaifa haluk ya akhi, ya ukhti. Hijrah itu bukan sekadar itu. Biar kau hijrah tapi kau sombong, tidak mau menerima perbedaan pendapat, Allah tidak senang sama kamu. Kenapa terjadi perbedaan pendapat dalam Islam? Karena hadis yang kita terima bukan dalam bentuk video. Hadis yang kita terima bukan dalam bentuk gambar. Hadis yang kita terima dalam bentuk teks, sehingga memaknai teks itu macam-macam penafsiran ulama. Contoh. Saya melihat Nabi takbir.
takbiratul ihram, mengangkat kedua belah tangannya sejajar dengan bahu. Nah, ini teksnya. Mengangkat kedua belah tangan sejajar dengan bahu. Mana di sejajar dengan bahu? Berbeda-beda pendapat ulama. Pendapat pertama, Allahu Akbar. Begini dia. Kenapa? Sejajarnya dari depan. Yang kedua, Allahu Akbar. Sejajarnya dari atas. Maka dia begini. Mana yang betul? Betul semua. Yang membuat kita pecah di masjid gara-gara yang begini dikasih salah yang begini, yang begini dikasih salah yang begini. Bertengkar kalian. Maka yang baik, kalau kau mau begini silahkan begini, jangan kau salahkan yang mau begini. Kalian yang mau begini jangan salahkan yang begini. Tentram kita aman. Meletakkan kedua belah tangan setelah takbir, itu saja minimal 4 pendapat ulama. Allahu Akbar, satu antara pusat dengan dada. Ini. Coba. Yang kedua, Allahu Akbar di bawah pusat. Bukan di bawah sekali ya. Yang ketiga, Allahu Akbar di atas dada. Begini. Yang keempat, Allahu Akbar lurus. Ini umumnya Syiah dan Iran. Mana yang cocok? Cocok semua. Pakailah yang kau yakini. Jangan kau salahkan yang orang pakai. Ini yang membuat kita ribut di masjid. Yang begini dia kasih begini, salah. Yang begini cocok. Yang begini dia kasih salah yang begini. Bertengkarlah kau, pecah persaudaraan. Kalau begitu Ustaz semua benar yang 4. Iya. Lalu yang mana salah? Kalau kau pakai 4-4-nya. Allah. Salah bos. Woi, jangan sombong gara-gara ilmu. Apa yang kamu sombongkan dengan ilmu? Allah marah, dia cabut ilmumu, pikun. Ada obatnya pikun? Ada orang Pak saya kenal, banyak sekali gelarnya. Profesor, doktor. Begitu dekat-dekat pensiun, mulai pikun-pikun. Diprotes sama istrinya, Pak, biasanya kalau kau mau mengajar, kau cium-cium jidatku. Ini sudah hampir 2 minggu kau tidak pernah lagi cium saya keluar. Dalam hati istrinya, suaminya, astagfirullah. Berarti siapa saya cium selama ini? Ternyata pembantunya dicium. Apa yang kau sombongkan? Ilmumu kau tidak bisa bedakan mana istri, mana tetangga. Tapi jangan juga modus bos. Sudah kau dengar ini ceramah, besok kau pura-pura pikun. Tidak apa di kantu kamarnya pembantu, ikut kira anakmu. Ayo, kata Allah, wa ma utitum minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu kecuali sangat sedikit. Banyak memang itu Ustaz sombong, malas jawab SMS, malas angkat telepon. Jangan. Ini ilmu hanya Allah titipan buat kita. Ya. 2, penyebab sombong. Apalagi bertambahnya pangkat jabatan. Yang tadinya Kapolsek naik menjadi Kompol. Jangan sombong bos. Apa? Naik pangkamu, pak. Bintang 2. Mau sombong? Terancam pensiun. Apa mau disombongkan? Apa mau disombongkan? Kapolres, Kapolsek, jangan sombong. Oh Kapolda baik, orang baik Pak Kapolda. Baik Pak. Demi Allah, saya datang di sini karena menghargai niat beliau yang mau mendatangkan saya. Mati-matian. Kalau tidak bisa Ustaz, saya kasihnya helikopter. Siapa benar? Nama itu mendamping biasa Pak. Nama itu mewakilkan jiwa orang. Jadi ibu bapak kalau kasih nama anakmu, kasih nama yang baik-baik. Pak Kapolda kan namanya Pak Irjen Pol Mukhlis. Itu dari sifat itu Pak, mewakilkan orang-orang yang ikhlas. Jangan bilang saya mau anakku pemain bola, dia kasih nama Muhammad Lionel Messi. Muhammad itu. Nah Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sombong yang kedua penyebab tinggi pangkat. Jangan sombong gara-gara jabatan.
Oke lah, Bapak lihat saja bersepupu atau teman dengan Kapolri, naik pangkat, pak, pensiun, keluar, tongkat komando kasih lagi anak buahmu. Apa yang disombongkan? Kepala dinas, asisten satu mau sombong, pret. Kau jadi kepala dinas karena gubernur senang sama kamu. Biar dia senang kau gubernur, kalau istrinya gubernur tidak senang, keluar, jalan. Ayo, udahlah, apa yang kita mau sombongkan? Nah, yang ketiga, penyebab datangnya sombong, kata Nabi, bertambahnya harta. Jangan sombong gara-gara harta. Yuk belajar deh dari tsunami. Palu, tadinya kaya, kena tsunami, 5 menit saja hancur, miskin. Apa yang kita mau sombongkan? Oke lah, tetap banyak hartamu, bagus mobilmu, mewah rumahmu, tabunganmu banyak. Tapi kau sombong, Allah marah. Dia titip penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Banyak duitmu, tapi tidak ada bisa kau makan. Ada orang sekenar, Pak, 4 miliar tabungannya. 4 miliar? Ibu-ibu tahu 4 miliar? Pernah lihat uang 4 miliar? Sama dong. Bayangkan, tabungannya 4 miliar. Tapi apa? Dilarang makan nasi. Apa enaknya kalau sudah dilarang makan nasi? Hah? Dilarang makan daging, dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan sambal. Apa saja bisa dia makan? Ubi jalar. Repotnya lagi setengah mati cari itu ubi jalar, 2 hari baru dia dapat. Coba, duit 4 miliar cuma ubi bisa dia makan. Begitu dia pensiun, kata dokter, mohon maaf, selama Bapak aktif Bapak tidak pernah kena matahari. Mulai besok Bapak keliling di komplek ya, mulai jam 8 sampai setengah 10. Bapak jangan pakai baju supaya kena matahari bajunya, badannya Pak. Bapak jangan pakai celana pendek, celana panjang pakai yang paling pendek Pak ya. Nah, jangan pakai sandal supaya refleksi kakinya. Jangan pakai topi. Jalanlah dia dari jam 8 keliling komplek, tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kamu sombongkan dengan harta? Nah, ayo, yang keempat kata Nabi, penyebab datangnya sombong, bertambahnya ibadah. Yang tadinya malas sholat, alhamdulillah 5 waktu bahkan sunnah-sunnahnya. Biasanya 4 hal ini menyebabkan datangnya sombong, dan sombong itu tidak disenangi Allah. Dan itu penyebab putus persaudaraan. Dalam hadits qudsi Allah jelaskan, ada 3 teman setan di dunia. Coba, temannya setan di dunia ada 3. Satu diantaranya kata Allah, ghaniyun mutakabbir, orang kaya yang sombong. Kaya harta sombong, temannya setan. Kaya pangkat sombong, temannya setan. Kaya jabatan sombong, temannya setan. Tapi orang masih bilang, ya pangkatnya tinggi, ya wajarlah dia sombong. Banyak duitnya, terkenal, dia punya jabatan, banyak anak buahnya, ya wajarlah dia sombong. Tapi temannya setan. Tapi ada juga orang saya lihat tidak terkenal, pengangguran, tidak ada kerjanya, jelek mukanya, di warung kopi selalu ditraktir, bau mulutnya, busuk keteknya, sombong lagi. Bukan kau temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Yuk, wih, sombong, temannya setan. Dan itu yang menyebabkan putusnya persaudaraan. Yang ketiga, sebab putusnya persaudaraan, apalagi setelah sombong, sakwa sangka. Buruk sangka sama orang. Tiba-tiba dimutasi. Kenapa? Saya tadinya Wakapolres, tiba-tiba dimasuk ke Polda, tidak ada jabatan, sangka baik. Jangan pernah sangka buruk. Hidupmu tidak akan tenang kalau kau selalu sangka buruk. Saya selalu banyak mengalami yang dulu sangka buruk kepada Allah. Oh, baru saya tahu. Oh, ini hikmahnya rupanya. Sangka baik. Tamat SMA Pak, saya daftar akabri. Semua jadi tentara penerbang. Pergilah saya daftar. Jalan Garuda depan kantor Pertamina Makassar. Begitu tes fisik tidak lulus. Kenapa? Cepel. Tidak cukup tinggiku. Saya protes kepada Allah waktu itu. Ya Allah, kenapa kau lahirkan saya dalam keadaan pendek? Kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Temanku lulus polisi. Sekarang dia reserse di Sulawesi Barat.
Reserse pakai baret merah, satu bunga. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Tapi alhamdulillah, dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam, itu cara maiko semua. Sangka baik, bos. Sangka baik, jangan pernah sangka buruk. Di kantor Polda, di kantor wali kota, di kantor gubernur, tiba-tiba tadi kita punya jabatan, tiba-tiba kami tadi punya kita kursi jabatan, tiba-tiba dicabut, sangka baik, berarti itu yang terbaik. 2013 saya ikut Pilwali Makassar, calon wali kota, 10 pasang calon. Kalau Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suaranya. Namanya sangka baik. Sangka baik. Ayo, jangankan sebuah negara, jangankan sebuah kantor Polda, rumah tangga saja tidak akan bahagia kalau istri dan suami selalu bersangka buruk. Ada orang suami istri 5 tahun gak punya anak. Tahun ke-6 dia pergi ke dokter. Bahayanya sangka buruk. Periksa. Dia bilang, dokter, alhamdulillah ibu sudah terlambat 2 bulan. Wih, senang. Dia telepon suaminya, Pak, saya sudah terlambat 2 bulan. Alhamdulillah, kata suaminya, jangan kau dulu cerita, nanti tidak jadi, malu lagi kita. Baik Pak, ini rahasia berdua, siap. Beberapa hari kemudian datang petugas PLN. Assalamualaikum, kata ibu yang hamil ini. Waalaikumsalam. Siapa? PLN ibu. Kenapa Pak? Ibu terlambat 2 bulan. Kenapa bisa dia tahu ini? Langsung dia sangka buruk sama suaminya. Ini pasti ini lagi si gendut, karena suaminya gendut. Ini pasti ini lah gendut lagi nih sumber masalahnya. Datanglah suaminya cari nafkah seharian capek, baru dia buka. Memang kau pembohong gendut. Kenapa dia tahu PLN saya terlambat 2 bulan? Kau lagi pasti bocor. Bukan saya. Itu kenapa PLN tahu? Wah, suaminya juga sangka buruk. Marah suaminya, datang ke kantor PLN. Hei, ada apa kau tahu istriku terlambat 2 bulan? Dia bilang, ini ada catatannya Pak. Ada apa kau catat-catat? Hapus itu. Tidak boleh kau catat-catat. Hapus. Ya boleh dihapus. Bapak bayar dulu. Kalau saya tidak mau bayar, ya terpaksa punyanya Bapak diputus. Dia bilang, kalau punya aku kau putus, apa dia pakai istriku di rumah? Ya, terpaksa Bapak pakai lilin. Ini bahayanya sangka buruk ya. Salatullah ala toha, salatullah ala yasin. Ada ibu-ibu polisi di sini? Ada ibu Bayangkari? Bu, bagaimana suamimu mau bekerja dengan baik kalau kau selalu sangka buruk? Suaminya dijadikan tahanan kota. Pulang kasihan suaminya langsung periksa HP-nya. Kira enak itu jadi polisi, Bu. Dimaki-maki di jalan, dihina sama masyarakat, dilempari sama mahasiswa. Di kantor dimarah-marahi sama komandannya, ditendang pantatnya, siap salah komandan. Salah komandan, siap salah komandan. Sampai di rumahnya kau marah-marahi lagi. Bodoh memang kau, kenapa kau tidak melawan? Apa mau melawan? Nah dia Kapolres. Dia ketawa, saya serius ini. Ngantongin ibu-ibu ini biasa jadikan suaminya tahanan kota. Bagaimana kita tidak cepat mati? Kau sampai langsung periksa HP-nya. Bagaimana? Mati kita dapat lagi dah. Jangan ibu, kira itu kasihan itu polisi. Coba lihat itu polisi kasihan. Dia mau angkat kredit saja, apa dia bisa tanpa tanda tangan istrinya? Coba itu apa kurang apa lagi itu suamimu sama kau Bu? Bayangkan itu suami Bu, dia pikir itu suamimu bagaimana kau supaya bisa pakai emas, supaya kau pulang kampung dihargai kau saudaramu. Dia pikir itu suamimu bagaimana kau dibelikan tiap bulan baju baru supaya dihargai kau orang di komplek. Bagaimana kau itu dia pikir suamimu kau bisa pakai AC di kamar supaya kulitmu tidak rusak. Makanya jangan suka marah. Marah aja kerjanya. Saya ketawa, saya serius sini. Ada di sini bapak-bapak takut sama istrinya. Ada. Berhenti jadi laki-laki.
Dia bilang temanku yang polisi di Makassar, Ustaz, sebenarnya itu polisi tidak takut sama istrinya. Cuma istrinya ini suka melapor sama komandan. Istrinya ini polisi selalu melapor sama istrinya komandan, masuk dewan dapur. Dan parahnya lagi, komandan juga takut sama istrinya. Ayo Bu, gimana suamimu mau bertugas kalau ibu selalu sangka buruk? Coba ibu ya, coba dengar. Gajinya kasihan 5-6 juta. Punya anak 2 sekolah. Cicilan motor, cicilan mobil. Seleranya ibu. Maka suami tidak mau menghalalkan segala cara, tidak mau menggunakan pangkat jabatannya, menghalalkan segala cara. Maka dia berusaha untuk cari nafkah setelah pulang dari kantor. Tapi begitu dia mau pergi cari nafkah, tiba-tiba dia pikir, ngamuk lagi si gendut ini kalau terlambat pulang. Ngamuk lagi, sudahlah, tidak jadi dia pergi. Kenapa? Kau selalu cari dia. Baru 1 jam keluar, di mana kau? Di mana kau Pak? Kantor jangan ribut. Di mana kau? Di kantor. Coba kau video call. Bagaimana hendak menderita? Baik kalau dia cantik. Ini ibu-ibu Bayangkari nanti cantik kalau pergi warisan. Mau tidur sama suaminya, daster 3 hari tidak dicuci dia pakai. Nonton televisi aja kerjanya angkat kaki, makan kacang. Diangkat keteknya. Bagaimana kita tidak cepat mati Bu? Bagus juga itu kalau dengar ibu, dengar. Kenapa saya bela kau hari ini? Bu, coba lihat itu kasihan di jalan. Mengisap asap, dimaki sama orang, kadangkala di video untuk dihina. Baiklah itu kalau kita pulang, bagus sampai istri di rumah, dia sambut suaminya, Assalamualaikum kakandaku Arjuna. Oh, tenang perasaannya suami. Dia dengar dimarah-marahi sama komandannya, istrinya tampil, sabar bang, memang begitulah jadi anak buah. Insya Allah meskipun komandanmu menghina kamu, kamu tetap menjadi Arjuna dalam hatiku. Begitu suami duduk, datang istrinya, dia bukakan sepatu suaminya lalu menyanyi, bila kamu di sisiku, hati rasa syahdu. Dia lupa sebegitu penanganan unjuk rasa tadi. Marah lagi istrinya, suaminya bongkar, bongkar rumah. Marah suaminya, dia peluk lagi istrinya dari belakang sambil menyanyi, insaflah wahai manusia. Tidak perasaan. Iya toh ibu. Ini tidak apa lagunya. Yo ayo Bu, yo ayo. Apa? Kajili-jili. Olahraga lah di kantor apel Polda, lapangan apel Polda. Olahraga jangan campur-campur sama laki-laki Bu. Pisahkan laki di depan, perempuan di belakang. Jangan campur-campur. Ya olahraga lah dia. Depan perempuan, laki-laki di belakang. Roknya sempit, bajunya sempit. Olahraga lah dia. 1. Bapak-bapak itu di belakang. 2, 3. Bapak di belakang. 4. Naiklah di panggung menyanyi, putar ke kiri nona, putar beleng-beleng. Kau beleng-beleng? Dongo. Tahu dongo? Kau lah itu. Ayo Bu, ya, muliakan suami. Demi Allah, biar ibu bagus agamanya, tapi suami tidak ridha dalam hidup ibu, nggak bakal dapat surga. Apa gampang jadi suami Bu? Enggak, ibu ditanggung dunia akhirat. Ya, dengar kata Nabi. Meskipun dengar, suaminya majelis ulama, suaminya penghafal Quran, suaminya penceramah, akhlaknya baik, tapi istrinya tidak pakai jilbab, istrinya tidak sholat, istrinya tidak puasa Ramadan, nanti suaminya ikut menanggung dosa-dosa istrinya. Beda ibu-ibu, suamimu pengedar narkoba, suamimu tukang selingkuh, suamimu pemabuk, tapi ibu bagus agamanya, tidak ada urusan. Suami masuk neraka, istri kata Nabi tadkhulul jannati bisalam.
Makanya ibu jangan nyakitin hati suami. Bagus juga lah itu jam 4 kau telepon suamimu, bang, jangan makan di luar bang, hari ini semasa spesial jual abang. Tenanglah perasaan. Ini tidak, kita pulang, gimana kau? Oh ternyata tidak ada di rumah. Kita mau makan, tidak ada makanan, gajinya selalu dicari. Ya, maka ibu baik-baik sama suami supaya suamimu jadi polisi yang terhormat. Ya, nah, kita juga Pak, jangan suka tipu istri. Alasan rapat ternyata pergi merapat. Hei, kemarin malam ada yang curhat sama saya. Ustaz, suamiku kasarnya Ustaz, anggota kasar sekali Ustaz. Kalau marah memaki, bahkan kadang-kala ditempelin saya. Tapi saya kasihan Ustaz. Ya, saya terimalah. Satu yang saya tidak bisa terima Ustaz, apa kalau dia inilah karena orang tuamu gagal, bodoh itu orang tuamu. Jangan Pak kasih gitu istri. Ya, bapak setengah mati cari nafkah. Kalau mengkhianati istri, tidak bakal itu baik hidupmu. Masih ingat bapak waktu menikah? Siapa yang kita jadikan jaminan? Saudara Dasat Latif, saya nikahkan engkau dengan anak gadisku dengan mahar seperangkat alat sholat tunai karena Allah. Siapa yang kita jadikan jaminan? Siapa yang kita jadikan garansi? Allah, bukan Kapolda. Bapak saja kalau Kapolda percaya sama bapak. Kota, kau pergi ambil koperasi ya. Hari ini hadiahmu 1 juta. Lalu bapak ke koperasi, kata Kapolda 5 juta. Marah kan? 1 juta bapak disuruh, bapak sebut 5. Maka Kapolda namutasi kok bos. Nah bawa ke non-job. Bagaimana Allah? Kita nikah atas nama Allah, lalu istri kita hianati. Pantas 30 tahun kau jadi tentara polisi, tidak bisa hidupmu baik. Kenapa? Kau hianati istrimu. Ada yang curhat, Ustaz saya dagang rugi terus. Bagaimana perlakuanmu sama istri? Ah itu dia Ustaz, ah itulah sebabnya. Hei Pak, Bapak tahu berapa istrinya Nabi? Berapa? 11. Dari 11 istri Nabi, tidak satu pun yang pernah beliau hina. Tidak satu pun pernah mengatakan, saya nyesal nikah sama engkau Muhammad. Nah, 11 Pak. Bapak 1 istri, menderita lahir batin. Coba, Nabi suatu ketika pulang ceramah. Aisyah tidur. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 2 kali. Assalamualaikum ya Khumairah. Tidak ada jawaban. Ketuk 3 kali. Tidak ada jawaban. Apakah Nabi marah? Tidak. Nabi ambil serbannya, beliau hamparkan di depan pintu, tidur beralaskan serban karena tidak mau mengganggu istrinya yang lebih pulas tidurnya. Pas bangun Aisyah, apakah Nabi marah? Justru Nabi mengatakan, dia ambil tangan istrinya lalu berkata, adindaku sayang, maafkan saya karena saya terlambat pulang tadi malam sehingga saya tidak bisa memberikan kehangatan dalam tidurmu. Coba Bapak, sebagai Kapolres, ditutupkan pintu sama istri, apa tindakan Bapak? Betah. Coba Rasulullah minta maaf. Ustaz, istriku memang suka ngomel-ngomel. Sudah, memang begitu sifatnya perempuan. Ngomel aja kerjanya, memang sudah begitu fitrahnya perempuan. Kalau dia tidak ngomel, ada kelainan jiwa. Sudah begitu, memang begitu. Kenapa Ustaz? Kalau istri ngomel, pakai ilmunya Umar bin Khattab. Apa ilmunya Umar bin Khattab? Itu Umar Pak, tidak ada kalah di Mekah, hebat berkelahi. Bahkan iblis pun kalau papasan Umar, iblis lari Pak. Begitu hebatnya Umar bin Khattab. Suatu ketika ada sahabat, waktu itu Umar sudah jadi presiden. Ada sahabat yang suka dingomeli sama istrinya. Maka sahabat ini mau melaporkan istrinya. Mudah-mudahan dipanggil sama presiden. Datanglah ke rumahnya Umar. Begitu dekat dengan rumahnya Umar, dilihatnya Umar juga dimarahi sama istrinya. Pulang. Dia bilang, daripada aja dimarahi, pulang juga. Besok ketemulah dia, ya Amirul Mukminin, saya lihat Anda kemarin dimarah-marah sama istri, kok diam-diam senyum. Ya, dengar jawaban Umar, dengar ini bapak-bapak. Begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah hamil, melahirkan dan membesarkan anakku. Ibu-ibu masih ingat waktu hamil?
Enak enggak? Sudah mau keluar, Pak. Ya. Yang kedua, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah melahirkan anakku. Masih ingat waktu melahirkanmu? Masih? Ada enggak ibu-ibu melahirkan senyum? Mentang-mentang dia perwira suaminya melahirkan, keluar pada tidak. Paling bapak-bapak menderita kalau ngidam istrinya. Iya toh? Ada di Makassar, Ustaz, apa doanya seperti berhenti ngidam istriku? Saya ngidam-ngidam apa istrimu? Dia bilang nanti dia bisa tidur kalau dia lihat saya di atas lemari. Soalnya aku nak kasih bodoh-bodoh itu. Jadi kalau istrinya mau tidur jam 10, setengah 10 sudah naik. Soalnya dia bodoh-bodoh kau itu. Coba. Yang ketiga, kata Umar, begitulah cara saya berterima kasih kepada istriku yang telah membesarkan dan menyusui anak. Masih ingat waktu menyusui, Bu? Masih? Ketika 7 bulan tumbuh giginya. Digigit itu enak. Lepas kena. Iya tuh, Ibu. Mana ada digigit? Kurang ajar kau gigit saya. Enggak. Itu siang anaknya, malam bapaknya. Makanya itu bayangkan susahnya jadi istri. Ya. Kalau dia ngomel-ngomel diam. Kalau perlu makan obat tidur. Tidak usah kau jelaskan. Ini. Ya, diam kau saja. Makan obat tidur, tutup bantal. Karena biar kau jelaskan, tidak masuk di akalnya. Apalagi kalau dia bilang pokoknya. Sudah dijamah kau aja yang ngomong. Dibahas yang satu, selesai muncul yang dua. Selesai yang dua, muncul lagi yang tiga. Selesai semua, ungkit lagi. Itu SMS 2 tahun yang lalu. Ini. Kita juga, Bu, tapi jangan juga terlalu sering ngomel bela. Tidak tahan itu laki-laki kalau ngomel aja kerjata. Ada ibu-ibu pernah di Makassar curhat sama saya. Ustaz, kenapa itu suamiku tidak betah di rumah? Saya takut dia tersinggung. Ku ceritakanlah, ada suami istri, Bu, suka sekali ngomel istrinya. Terus, ini istrinya suka ngomel-ngomel sekali. Suatu ketika, dibawalah istrinya pergi beli berlian. Senanglah istrinya. Dia bilang suaminya, di mana? Kebawain istriku. Oh, dia ingat ada sumur tua di kampungnya. Ya, anggaplah di Batanghari. Itu sumur tua 400 tahun umurnya, Pak. Dalamnya 17 meter. Dibawalah istrinya pergi lihat. Coba kau lihat itu sumur deh, ada airnya. Dangkal, Bang. Kau lihat baik-baik. Sedikit aja, Bang. Paling sampai di lutut. Dalam hati suaminya, berarti aman. Dia lihat dekat sumur, dia dorong istrinya masuk. Pak! Jatuhlah masuk ke dalam sumur istrinya. Ngomel kau di situ, enggak ku dengar juga. 1 jam kemudian tiba-tiba dari dalam sumur ada makhluk hitam tinggi besar, gemuk, keluar. Kaget sih. Siapa kamu? Siapa kamu di sini? Dia bilang ini, saya jin penunggu sumur ini. Saya sudah 400 tahun di dalam sumur ini. Tenang-tenang, ada perempuan ngomel aja kerjanya di dalam. Lebih saya lari. Coba Ibu, iblis saja 400 tahun tidak tahan. Apalagi suamimu yang hanya kopral. Berhenti kau ngomel, ha? Hei. Kalau cantik. Nah ya, berhenti sangka buruk. Istri, berhentilah kau sangka buruk. Kau telepon suamimu pagi-pagi, tidak dijawab. Oh, lagi sholat duha. Tenang. Telepon lagi jam 12, tidak dijawab. Oh, lagi berjamaah suamiku di masjid. Sore telepon lagi. Oh, tidak jawab. Oh, suamiku lagi menghadap sama Kapolda. Tiba-tiba masuk WhatsApp. Lihat istrimu, suamimu. Bonceng cewek, cantiknya itu dibonceng. Oh, berarti suamiku lagi nge-grab. Tenang perasaan. Ya, Bu, berhenti sangka buruk. Semakin sangka buruk sama suami, semakin beretak itu rumah tanggamu. Begitu juga di kantor kita. Begitu juga di provinsi kita. Makin banyak orang yang selalu sangka buruk, hancur itu. Yang keempat, penyebab putusnya persaudaraan apa? Hoax. Berita bohong. Jangankan berita bohong,
berita benar saja dalam agama, benar itu berita. Tapi kalau mengancam persaudaraan, tidak boleh disebarkan, kata Nabi. Satu kali Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Begitu kata Nabi. Siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Didengar sama Abu Hurairah. Abu Hurairah senang, dia lari-lari ke pasar mau mengumumkan hadis ini. Didapat sama Umar. Abu Hurairah, kau kemana buru-buru? Lari kencang begitu. Ada pengumuman penting. Apa? Baru saja saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya umumkan di pasar. Kata Umar, betulkah itu? Saya tidak percaya. Umar bersama Abu Bakar datang ke Nabi. Ya Rasulullah, ini kata Abu Hurairah, Anda mengucapkan siapa syahadat yakin sampai mati pasti masuk surga. Ya betul Umar. Tapi ini Abu Hurairah dia mau mengumumkan di pasar. Jangan ya Rasul. Kenapa? Saya takut salah paham umat. Biar judi yang penting syahadat masuk surga. Biar tidak sholat yang penting syahadat masuk surga. Nanti salah paham orang. Lalu Nabi bersabda, ya berita begini jangan kau sampaikan di pasar karena dampaknya bisa lebih jelek. Sehingga pada saat itu adalah ungkapan kita orang Islam, likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap ucapan ada tempat yang cocok untuk ucapan itu, dan setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu. Maka ibu-ibu menggunakan medsos, hati-hati. Adik-adik mahasiswa, bapak-bapak ini pengurus masjid, hati-hati sebarkan media. Kalau bapak menerima berita, kalau itu benar, ya baik. Kalau tidak, lalu bapak sebarkan, ada tersinggung, bapak bisa berakhir dengan bui. Maka berita, meskipun benar, meskipun itu cocok, tapi kalau kita anggap ini berbahaya, lebih hapus, jangan disebarkan. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, banyak yang bisa menyebabkan putus persaudaraan, tapi waktu yang terbatas. Sekarang yang kedua, pertanyaan kedua. Apa hebatnya kalau banyak teman? Tadi itu satu, penyebab putus persaudaraan. Yang kedua, apa hebatnya banyak teman? Satu, banyak teman, murah rezeki. Saya selalu bilang begini, saya ini tidak banyak uangku, tapi banyak temanku, temanku banyak uangku. Saya di Makassar kemana-mana gratis. Saya kalau di Makassar, ke pasar, begitu saya baru turun mobil, ada yang teriak, "Assalamualaikum Ustaz." Dalam hatiku aman dan terkendali. Ada isi gula, ada isi telur. Begitu saya mau bayar, berapa? Tidak usah Ustaz. Tidak enak. Berapa? Tidak usah Ustaz. Dalam hatiku, memang itu yang kutunggu. Dua, banyak teman, gampang selesai masalah. Saya ke Mapolres Makassar, mau perpanjangan SIM. Begitu saya turun dari mobil, dilihat sama Kapolresta. "Assalamualaikum Ustaz." "Waalaikumsalam Komandan." "Apa kabar Ustaz?" "Baik Komandan." "Ada apa ini?" "Mau perpanjangan SIM Komandan." Kapolres panggil Kasat Lantas. "Kasat Lantas, tolong bantu itu Pak Ustaz. Selesaikan cepat. Jangan lagi kau minta uangnya, dosa uang Ustaz ku makan." Selesai. Maka goblok kita kalau cari musuh. Yang ketiga, banyak teman, insya Allah panjang umur. Kenapa? Banyak yang doakan. Saya ini laki-laki jarum super ibu. Jarang di rumah suka pergi. Tapi saya bukan Jisamsu, janji manis nyatanya palsu. Saya ini hampir tidak pernah tinggal di rumah. Orang bilang, kuat betul Ustaz, apa resepnya? Tidak ada resep. Apa? Banyak yang doakan saya. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, yang berikutnya, banyak teman, insya Allah semua masalah bisa kita urus dengan sebaik-baiknya. Maka Nabi jelaskan, wa'tasimu, kata Al-Quran menjelaskan, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Umat Islam ini kata Nabi seperti badan. Coba lihat badan kita. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Coba lihat badan kita Pak. Anak muda jalan malam-malam, tahan tuh kakinya, kaki tahan tuh, anggota tubuh yang lain ikut berpartisipasi. Tahan tuh kaki. Yang pertama mulut. Yang kedua mata mencari mana yang sakit. Yang ketiga mulut meniup. Yang keempat tangan mengusap. Kaki yang tahan tuh semua ikut merasakannya.
Tidak ada orang tahan tuh kakinya, rasa kok, piko jalan lagi, masih mau kok jalan kok lagi. Begitu mestinya kita di Jambi, satu yang sakit, yang lain ikut merasakan. Maka masyarakat Jambi berkata, hei, jangan kau ganggu polisiku, kau ganggu polisi kami rakyat Jambi yang kau hadapi. Tentaraku jangan kau ganggu tentara kami rakyat Jambi yang marah. Maka tentara juga ngomong, hei, jangan kau ganggu masyarakat Jambi, kau ganggu masyarakat Jambi, ku tembak kepalamu. Begitu mestinya. Ya, ada jadi tentara, ada jadi polisi, Satpol PP, ada yang mubalik, jadi dosen, jadi apa saja. Berbeda kita, satu kunci, satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat provinsi kita. Begitu mestinya, bersatulah. Ya, coba lihat Pak, ini kata Imam Busairi, umat Islam itu seperti tangan ini. Coba lihat ini jari-jari Pak. Kalau dia kompak, apa saja bisa dipegang. Kau ganggu istrinya orang, dia bisa tunjuk kepalamu. Tapi kapan kau bercerai-berai? Apa yang bisa dilakukan? Hanya jadi kelingking. Apa yang bisa kalau dia jadi kelingking saja? Pasti seksi kebersihan. Teh gigi. Maka orang yang suka berpecah belah itu seksi cleaning service. Ya, ibu bapak, saudara-saudara sekalian, mari rapatkan persaudaraan. Itulah sebabnya pentingnya persaudaraan ini, sehingga orang bule mengatakan integrity is very important thing in development process. Persatuan dan kesatuan bangsa adalah modal yang sangat berharga dalam proses pembangunan. Coba lihat pentingnya persaudaraan Pak. Coba lihat, kita sholat jamaah. Yang datang dari kanan masuk masjid, hadap kiblat. Yang datang dari kiri masuk masjid, hadap kiblat. Yang datang dari belakang masuk masjid, hadap kiblat. Tidak ada orang datang dari kanan dia menghadap ke kanan, datang dari kiri menghadap ke kiri. Begitu sujud pasti baku tabrak pantatmu. Iya, begitulah kita. Coba lihat dalam masjid. Berbeda suku, tapi begitu takbir Allahu Akbar sama semua bahasanya. Coba kalau kita pakai bahasa masing-masing. Menjadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum datang orang Tanjung Jabung Timur, orang Bugis. Allahu Ta'ala Malopo. Datang orang Padang, penjual nasi Padang. Dia berteriak takbir Allah nan gadab. Datang juga orang Banjar, pakai bahasa Banjar. Allah ganal bujur. Terakhir orang dari Jakarta nak gaul dari Batavia. Dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Coba kacau kan? Itulah pentingnya persaudaraan, sehingga setiap Jumat kadang-kala khatib selalu membaca wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Karena ini hari Jumat, maka kita harus siap-siap untuk menunaikan ibadah sholat Jumat. Akhirnya, sebelum kita akhiri, belum. Sebelum saya akhiri, ini motivasi buat bapak-bapak polisi. Ya, bapak polisi, bapak boleh nggak pakai baju begini? Bapak boleh pakai baju begini? Boleh pakai songkok saya? Boleh, ya, boleh Pak ya. Meskipun bapak cuma baret ini, boleh bapak pakai ini. Ya toh? Boleh pakai songkok, boleh pakai serban seperti Pak Kapolda, boleh. Tapi apakah Ustadz Das'ad boleh pakai baju seperti Kapolda? Boleh? Boleh. Ditangkap saya Pak, polisi palsu. Inilah bajunya bapak yang bapak punya rezeki dari Allah. Jaga baik-baik itu warna coklatnya. Bapaknya adik-adik, meskipun umurmu baru barangkali 25 tahun, tapi kalau pakai itu baju coklatmu, tidak ada orang berani melawan kamu. Begitu kau jadi penyidik, biar profesor, doktor kau hadapi, mati akalnya dia. Maka muliakan itu baju coklatmu. Ya, jangan kau hina dengan minta-minta uang di jalan. Udah sepadan itu dengan warna coklatmu. Kau katakan sama masyarakat, kau boleh hina saya, sedikit gajiku kau maki saya, tapi jangan kau hina konstitusiku. Jangan kau hina kau punya institusi kantor saya. Kalau kau hina kantorku, saya tembak kepalamu. Nah, supaya dihargai orang, jangan pernah merasa miskin bos. Kalian kaya, apa kekayaanmu? Status sosial sebagai polisi.
Saya kasih contoh supaya kalian pandai bersyukur. Ada ini polisi yang muda-muda. Mau enggak saya kasih handphone gratis? iPhone X Max 512 GB. Harganya 30 juta. Mau? Pulsanya 5 juta. Mau? Mau. Tapi begitu saya kasih kau langsung tuli. Mana yang mau? Kau mau apa handphone kalau kau sudah tuli? Halo? Rusak lagi handphone. Halo? Bukan HP rusak, telingamu bermasalah. Dan hebatnya lagi telinga, tempatnya bagus. Pernahkah kalian bayangkan bagaimana seandainya telingamu satu di atas kepala, satu di bawah pangkat? Siap komandan? Halo, di mana kau? Komandan. Maka kau bersyukur nikmat yang Allah kasih. Ibu-ibu, maka dukung suami. Jangan selalu merasa miskin, ibu. Ya, syukuri apa yang Allah berikan, maka kau jadi kaya. Kenapa kita miskin? Karena kita melebihi selera. Gaji suami 7 juta, mau dibelikan tas. Suami mau belikan tas, tapi yang jadi masalah setelah beli tas. Sudah ada tasnya, mau sesuai kudung, beli lagi kudung. Mau sesuai dengan roknya, beli lagi rok. Mau lagi sesuai dengan celananya, beli lagi. Semua gara-gara apa? Tas. Yang ketawa, saya suruh sini. Biasa suami kasihan, baik, tapi istri lagi yang menghasut. Pakai kesikat di kantor, pakai. Maka ibu bapak, ya, kuliahkan itu baju coklat. Makanya saya kalau diundang ceramah polisi, saya berupaya datang karena inilah institusi yang akan mengangkat hukum kita di Indonesia. Mudah-mudahan pengajian ini berdampak yang positif baik kepada kita semua yang hadir di tempat ini, lalu setelah pulang sosialisasikan materi ceramah kita ini kepada masyarakat, terutama tentang pentingnya persaudaraan. Karena kalau Jambi ribut, bukan orang di Sulawesi yang sengsara, tapi yang sengsara masyarakat Provinsi Jambi sendiri. Maka kita berkewajiban untuk menjaga persaudaraan dan kerukunan masyarakat kita. Demikian, inilah tausiah kita, mudah-mudahan ada manfaat. Terima kasih kepada pihak-pihak yang telah menghubungi dan mengupayakan saya datang ke tempat ini. Kapolres Tabes, terima kasih yang tidak henti-hentinya turun tangan langsung mengurus saya sampai datang ke tempat ini. Moga-moga Bapak dipanjangkan umur, dibahagiakan keluarga, dan pangkatnya semakin lancar. Sebagai akhir, saya ingin berpantun. Burung kenari di atas batu. Terima kasih dan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.